Oke, sekarang kita lanjutkan materi part 2 tentang JavaScript variabel. Pada part 2 ini kita akan baca chapter pertama, yaitu tentang bagaimana cara menampilkan dan mengisi variabel. Sebelum jauh kita menampilkan dan mengisi variabel, sekarang saya coba akan jelaskan apa itu sebenarnya variabel. Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel ini bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string untuk dalam bentuk teks, number untuk angka, objek, array, dan sebagainya. Kita bisa ibaratkan variabel itu seperti wadah untuk menyimpan sesuatu. Lalu cara membuat variabel seperti apa? Cara membuat variabel yang umum di JavaScript adalah menggunakan kata kunci var. Lalu diikuti dengan nama variabelnya seperti var, site name sama dengan Trisandika Jaya. Lalu ada var URL, https trisandikajaya.wordpress.com, var visitor count 15 18 1. Nah, ini coba diperhatikan. Pada contoh di atas kita menggunakan huruf besar atau kapital untuk nama variabel yang terdiri dari dua suku kata. Kenapa tidak menggunakan underscore? Nah, ini pada JavaScript kita dianjurkan menggunakan istilah namanya camel case dalam penamaan. Boleh juga menggunakan underscore, yaitu yang dengan istilah dikenal dengan snake case. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat variabel selain kata kunci var, kita juga bisa menggunakan kata kunci let atau tanpa awalan apapun. Bisa dilihat contoh, ini ada let price 15.000 atau kita langsung stok sama dengan 12. Di sini muncul pertanyaan, apakah bedanya var, let, atau tanpa awalan? Perbedaannya adalah letak pada jangkauan dan penggunaannya. Kemudian menampilkan isi variabel. Setelah variabel tadi kita buat, terus kita sudah kasih nama, sekarang kita mau tampilkan. Nah, untuk menampilkannya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi output. Contoh ini adalah fungsi console log, document write, atau fungsi alert. Nah, ini adalah contoh untuk menampilkan isi variabel. Di sini ada pertama pakai fungsi alert, lalu disusul dengan fungsi document write. Hasilnya bisa lihat langsung di gambar di samping. Chapter 2 ini kan membahas tentang mengisi ulang dan menghapus variabel. Setelah tadi kita buat, terus kita tampilkan, sekarang kita coba ada namanya sifat variabel namanya bisa diisi ulang. Kayak seperti seperti botol minum ya, bisa diisi ulang. Nah, sifat ini disebut dengan namanya mutable, berarti nilai yang disimpan di dalamnya dapat diisi ulang atau bisa kita rubah. Contoh misal ada variabel namanya var age sama dengan 18, lalu kita isi ulang, langsung kita age sama dengan 21. Pertanyaan, mengapa saat isi ulang nilai variabel tidak menggunakan kata kunci var? Nah, jawabannya adalah karena kunci var dibutuhkan saat membuat variabel saja. Sedangkan untuk mengisi ulang kita cukup tulis seperti nama variabelnya saja. Lalu menghapus variabel untuk JavaScript memang jarang dilakukan, namun untuk program yang membutuhkan ketelitian dalam alokasi memori, penghapusan variabel perlu dilakukan untuk penggunaan memori lebih optimal. Nah, penghapusan variabel dapat dilakukan dengan kata kunci delete. Contoh, misal kita buat book title sama dengan JavaScript, delete book title. Maka variabel book title akan menghilang dari memori. Nah, penghapusan variabel hanya bisa dilakukan pada variabel yang dibuat tanpa awalan. Sedangkan untuk variabel dengan kata kunci var dan let akan dihapus otomatis oleh JavaScript. Lalu chapter 3, mengenal tipe data. Nah, setelah tadi kita buat variabel, terus mengisi ulang, terus menampilkan, terus sampai dihapus. Sekarang variabel itu kan harus diisi dengan jenis, namanya tipe data. Tipe data adalah jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Ada beberapa tipe data yang dipakai JavaScript, ada string untuk teks, integer atau number untuk bilangan bulat, float itu untuk bilangan pecahan, boolean, lalu ada objek. Nah, JavaScript
Ini adalah, bahasa yang bersifat dynamic typing, artinya tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel. Contoh misalnya var name tanda kutip Dian, lalu ada var age sama dengan 22, var single sama dengan true. Maka JavaScript akan otomatis mengenali tipe data yang kita berikan pada variabel. Nah, misalnya var name Dian itu bertipe data string, untuk yang age itu bertipe data integer, dan single itu bertipe data boolean. Untuk mengeceknya yakin atau tidaknya dengan apa yang kita bahkan kita tadi, kita bisa pakai kunci type of. Nah, ini bisa dilihat di sini contohnya. Nah, lalu yang terakhir ini chapter 4 ini ada penulisan variabel. Jadi pembuatan variabel juga ada punya kaidah-kaidah yang bisa diinikan. Yang pertama adalah penamaan variabel tidak boleh menggunakan angka di depannya. Yang kedua, penamaan variabel boleh menggunakan awal underscore. Lalu penamaan variabel dianjurkan menggunakan camel case yang sudah kita contohkan tadi apabila terdiri dari dua suku kata. Terus penamaan variabel dianjurkan menggunakan bahasa Inggris. Oke, sampai di sini materi tentang JavaScript variabel. Ditunggu, selamat menyaksikan episode berikutnya. Terima kasih.